Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Sebelum memasuki isi, perkenalkan, saya Putri Nafi Alana, seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Negeri Yogyakarta. Sedikit informasi bahwa prodi ini termasuk prodi baru yang difasilitasi Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya menjadi bagian dari angkatan perdana di prodi ini. Sebagai angkatan perdana tersebut, membuka peluang yang sangat luas untuk berprestasi dan terus meningkatkan nama baik universitas dan diri saya sendiri. Tentunya dengan adanya peluang tersebut, tumbuhlah rasa semangat untuk terus maju sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Indonesia memiliki 4 konsensus, yaitu kesepakatan dalam membentuk negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan keempat ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai ideologi Indonesia menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, serta tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai hukum tertinggi. Kelima, sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembentukan negara yang berkeadilan sosial misalnya, didasarkan pada kerakyatan yang demokratis, persatuan, kemanusiaan, dan diakhiri dengan ketuhanan. Di sini, kita akan membahas kelima sila tersebut satu persatu. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini membahas tentang peran keagamaan dalam bernegara. Setiap warga negara Indonesia bebas memiliki agama masing-masing dan menjalankan kepercayaannya. Agama itu sendiri menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Perlu diingat, meskipun Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya Muslim, Indonesia bukanlah negara Islam seperti yang dipikirkan banyak orang. Indonesia adalah negara yang memelihara budi pekerti dan cita-cita rakyat. Maka, kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dijamin oleh negara. Tidak ada yang bisa memaksakan agamanya dan kehendaknya untuk orang lain. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat. Maka dari itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga ras, suku, agama, budaya, kedudukan sosial, dan lainnya tidak menjadi pengaruh di hadapan hukum. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, kita patut untuk terus bersatu dalam bernegara. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, sehingga tidak diragukan lagi bahwa penduduk Indonesia sangat beragam. Namun, justru karena adanya keberagaman di Indonesia ini, kita tidak dapat dipecah belah. Kita semua berada pada dasar bangsa negara dan disatukan dengan bahasa persatuan. Dengan begitu, kita dapat memprioritaskan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Sila keempat berbunyi
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan prinsip persatuan, segala keputusan untuk negara ini diwujudkan dalam bentuk permusyawaratan dan perwakilan. Segala permasalahan mesti diselesaikan dengan bersama untuk mendapatkan hasil atau solusi yang terbaik. Hal ini juga mencegah terjadinya prinsip dominasi. Karena dominasi ini hal yang sangat berbahaya. Itu hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan apa-apa, atau bahkan mendapatkan yang lebih buruk lagi. Nah, dengan adanya demokrasi yang adil dan jujur, kita dapat mewujudkan cita-cita negara. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ditekankan bahwa kemakmuran masyarakat menjadi prioritas. Dan untuk mewujudkan kemakmuran ini, harus dijalankan prinsip-prinsip sosial yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika dikaitkan dengan sila sebelumnya, keberhasilan dalam mewujudkan keadilan tersebut dimulai dari musyawarah yang baik. Tidak ada satu suara yang mewakilkan seluruh kelompok. Itu tidak akan sesuai dengan ideologi kita. Dari pembahasan kelima sila tersebut, dapat diketahui bahwa setiap sila itu terkait satu sama lain. Untuk mewujudkan keadilan, perlu adanya musyawarah yang didasarkan pada persatuan setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terdapat hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila terletak pada alinea keempat di pembukaan tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup tentang bahwasanya kemerdekaan itu milik semua negara, sehingga penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan. Dan di sini juga berbicara tentang tujuan negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Cita-cita Indonesia juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu mencakup negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan ini lebih spesifiknya terdapat pada alinea kedua. Antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat, dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah amanat proklamasi 17 Agustus 1945. Saat ini, kita berada pada tahun 2025, 80 tahun setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Namun, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Memang benar bahwa Indonesia secara tertulis telah meraih kemerdekaan. Namun, sampai saat ini Indonesia masih berada pada tahap mewujudkan cita-citanya. Berbagai peristiwa yang telah terjadi, beberapa memang membantu dalam memajukan negara. Namun, masih terdapat berbagai peristiwa yang membuat negara Indonesia disebut negara yang berkembang. Tentunya teman-teman merasakannya juga, kejadian bencana dan kasus-kasus yang masih tersebar di Indonesia. Namun, kita masih memiliki ideologi yang tidak bersifat menjatuhkan negara. Jika ideologi tersebut diimplementasikan dengan baik, suatu saat nanti kita bisa mencapai cita-cita kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi Indonesia Emas. Saya sebagai mahasiswa juga akan ikut serta dalam memajukan negara. Desain komunikasi visual adalah prodi
yang berkaitan dalam dunia industri kreatif. Dengan terus berkarya, mahasiswa DKV dapat terus memperkenalkan budaya kita menuju go internasional dan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai ideologi kita, yaitu Pancasila. Sebelum saya akhiri, saya dan rekan saya telah merancang sebuah media yang berjudul 5 Cahaya Satu Jiwa. 5 Cahaya Satu Jiwa merupakan media pembelajaran yang diperuntukkan untuk anak sekolah dasar dalam membantu pengenalan konsep dasar Pancasila dan pentingnya implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk kontribusi kami dalam mewujudkan cita-cita negara.